Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Fiora. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 9, Roleplay Pengkajian Biopsikososio-Kultural pada Pasien Paliatif. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri, yaitu yang beranggotakan saya, Ega Raka Alftadeli sebagai narator, dan ada Bunga Indasari sebagai pasien, serta ada Erika Deliana sebagai perawat. Berikut role-play dari kami. Sebelumnya, kami mendapatkan kasus nomor 2, yaitu kasusnya pengkajian pada pasien laki-laki umur 78 tahun, suku Batak yang menderita kanker prostat stadium 4. Dan berikut role-play-nya. Pada saat shift pagi, perawat Erika tampak sedang menuju ke ruangan Tuan Denis, untuk melakukan pengkajian biopsikososio-kultural. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Erika. Saya yang bertugas pada pagi hari ini dari pukul 8 hingga pukul 2 siang nanti. Bapak bisa tolong sebutkan nama dan tanggal lahir Bapak? Selamat pagi, Sus. Saya Denny, Medan, 20 Februari. Baik, Bapak Denny. Kedatangan saya ke sini pada pagi hari ini, saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak, di mana nantinya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Tujuannya untuk melengkapi data-data Bapak, gunanya untuk menentukan tindakan apa yang selanjutnya akan kita lakukan. Untuk waktunya sekitar 5-10 menit, dan tempatnya di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Baik, Sus, bersedia. Baik, langsung saja ya Pak ya. Bapak bagaimana keadaannya hari ini? Apakah ada keluhan Pak yang Bapak rasakan? Saya merasakan nyeri saat buang air kecil. Seperti itu, Sus. Lalu, saya juga selalu terbangun pada malam hari untuk buang air kecil lagi, Sus. Jadi saya sedikit lelah karena bolak-balik ke toilet, Sus. Baik Pak, kira-kira berapa kali sehari Pak Bapak buang air kecil? Banyak kali, Sus. Bisa 10 kali lah itu, Sus, saya buang air kecil. Wah, cukup banyak ya Pak. Untuk mengatasi hal ini, apakah Bapak bersedia untuk memakai kateter supaya dapat mempermudah Bapak untuk buang air kecil dan Bapak nggak lelah lagi ke kamar mandi? Kateter tuh macam apa, Sus? Saya tak pernah dengarnya. Jadi, kateter itu adalah selang yang nantinya akan menyalurkan urin Bapak ke dalam kantong kateter. Jadi saya akan dimasukin selang gitu, Sus. Apa tak apa-apa? Takutlah saya itu, Sus. Tidak apa-apa, Pak. Tidak sesakit dengan apa yang Bapak bayangkan kok. Baiklah, Sus, kalau macam tuh. Saya bersedia. Ya, baik. Lalu Pak, apakah dalam keluarga Bapak ada yang menderita penyakit seperti Bapak? Damang saya, Sus. Saya pernah dengar ibu saya cakap kalau ayah saya itu mengidap penyakit ini, Sus. Tapi beliau sudah tak ada. Oh, seperti itu ya, Pak. Turut berduka cita ya, Pak. Lalu selama ini apakah Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan, Pak, seperti pereda nyeri atau yang lain gitu, Pak? Tidak ada, Sus. Di Medan sana, kami hanya menggunakan rempah-rempah atau obat tradisional saja, Sus. Oke, baik, Pak. Dan saat Bapak mengetahui penyakit Bapak ini, apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak malu dengan kondisi Bapak saat ini? Malu pasti ada, Sus. Tapi seiring berjalannya waktu, saya sudah mulai menerima penyakit ini, Sus. Anak saya tuh selalu bercakap, Bapak yang sabar, Bapak jangan terlalu berlarut pada sedihan. Kami selalu ada buat Bapak. Jadi saya merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata itu, Sus. Benar sekali apa yang dikatakan anak Bapak. Tidak baik, Pak, berlarut dengan kesedihan selagi di dunia ini masih ada yang menemani kita kapanpun. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang terbaik buat kita, Pak. Iya, Sus. Terima kasih lah, Sus.
Sama-sama, Pak. Demi keamanan Bapak, nanti saya akan memasangkan penyangga ya, Pak, untuk tempat tidur Bapak, supaya mencegah Bapak untuk tidak jatuh dari tempat tidur. Baik, Sus. Lalu selanjutnya, Pak, untuk keamanan Bapak di rumah sakit ini tuh ada jadwal untuk berkunjung, Pak. Tujuannya agar Bapak memiliki waktu yang cukup untuk istirahat di saat tidak ada yang berkunjung. Pukul berapa kami bisa berkunjung, Sus? Kalau pagi itu dari jam 11 sampai jam 1 siang. Kalau untuk sore hari itu dari jam 6 sore sampai jam 8 malam, Pak. Nah, lewat dari jam itu tidak diizinkan untuk berkunjung secara ramai-ramai. Hanya diperbolehkan satu atau 2 orang saja, Pak, untuk mendampingi Bapak. Baik, Sus. Akan saya ingatkan kepada keluarga saya yang akan ke sini nanti. Baik, selama ini sudah siapa saja, Pak, yang sudah mengunjungi Bapak? Banyak kali, Sus. Ada kawan saya, anak saya, adik saya, dan keluarga saya lainnya. Oh, gitu ya, Pak, ya. Siapa yang sering datang mengunjungi Bapak di antara mereka? Anak saya, Sus. Mereka sering kali membawa banyak makanan supaya saya sehat katanya. Mereka selalu bercakap kata yang menyemangati saya, Sus. Bagus sekali, Pak, kalau seperti itu. Lalu, Pak, dulu sebelum Bapak di rumah sakit, apakah Bapak sering mengikuti kegiatan keagamaan? Kalau memang iya, kegiatan apa yang Bapak ikuti, Pak? Kami sering datang ke gereja untuk berdoa, Sus, pada Tuhan kami. Dan saya juga sering kali membaca Alkitab saat waktu saya luang. Lalu, setelah di rumah sakit, apakah Bapak masih melakukan hal tersebut? Tentu saja tidak, Sus. Untuk ke gereja pun saya terhambat. Tapi untuk membaca Alkitab saya sering kali masih membacanya, Sus. Setelah kira-kira apakah Bapak ada yang ingin tanyakan kepada saya? Tidak ada, Sus. Sudah cukup saya. Oh iya, Bapak bagaimana perasaan setelah kita ngobrol banyak tadi, Pak? Lebih baik, Sus. Saya jadi bisa mengutarakan perasaan saya kepada suster. Baik, Pak, kalau seperti itu, karena kita sudah ngobrol cukup lama, saya sudahi wawancara dari saya ya, Pak, ya. Dan dalam 1 jam ke depan saya akan mengecek keadaan Bapak kembali dan mengganti cairan infus Bapak. Saya pamit ke ruang perawat ya, Pak. Selamat beristirahat. Terima kasih, Sus. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Teman-teman, sekian roleplay dari kelompok 9. Dan di sini tadi perawat Erika sudah mengkaji aspek biologis dari pasien Tuan Denny. Nah, di sini aspek biologis atau fisiologis sendiri yaitu merupakan hal yang perlu atau penting untuk bertahan hidup. Jadi, manusia itu memiliki beberapa kebutuhan, contohnya seperti oksigen, cairan, nutrisi, eliminasi, dan seksual. Nah, selanjutnya adalah aspek psikologis, di mana pasien ini harus merasakan rasa aman, kebutuhan cinta, dan rasa memiliki harga diri, serta aktualisasi diri. Dan selanjutnya ada aspek sosial, di mana lingkungan sosial merupakan tempat di mana setiap orang dapat berinteraksi dengan orang lain, yaitu saling bertukar pikiran, curhatan hati, maupun yang lainnya, sehingga orang tersebut itu bisa merasa dekat dengan kegiatan sosialnya. Dan yang keempat adalah aspek spiritual, di mana kebutuhan untuk mempertahankan atau mengembalikan keyakinan dan memenuhi kewajiban agama, serta kebutuhan untuk mendapatkan maaf atau pengampunan, mencintai, menjalin hubungan penuh rasa percaya pada Tuhan. Dan yang terakhir adalah aspek kultural, yaitu sikap, keyakinan, dan nilai dipengaruhi oleh latar belakang etnik dan sosial budaya. Baik, sekian roleplay dari kami, dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.